challenge me, you must be strong. Sudah nih. Okay. I see we have some new members. We have Pandi. Are you there? So the one that was usually here is the ones that usually here are Aura, Adisti, Nashwa, Nizar, and Shahda. And we have two new members, Pandi and Miss Natalia. Miss Natalia, are you there? Can you hear me? Yes. Okay. All right. Let's just start then, yeah? Okay. As usual, I will ask Syahda, Nashwa, Nizar, Adisti, and Aura teori karena masih baru ya, mungkin biar tahu juga. Untuk hari ini yang baca soalnya dan menjawab Aura, Nashwa, Nizar, Syahda, sama Adisti. Oke. Jadi kita mulai dengan teks yang pertama. Di sini ada tentang human evolution, yaitu menurut teks proses perubahan yang panjang, di mana orang itu berasal dari kera yang dibuktikan oleh bukti saintifik bahwa fisik dan perilaku perilaku orang-orang zaman dulu itu mirip dengan kera dan berevolusi menjadi manusia selama 6 juta tahun sampai dengan manusia yang kita tahu saat ini. Ini dipropos oleh Charles Darwin, dan orang yang percaya dengan teori ini disebut Darwinian. Sebenarnya tidak semua orang percaya teori ini. Of course, for the scientific purpose, we are going to discuss about this one. Sekarang kita mulai Adisti dulu deh. Adisti, are you there? Yes. Okay, let's go. Can you read number 11 and what's the answer? Which information can we infer from bipedalism and the capacity for language? The answer is A. Compared to the capacity for language, bipedalism emerged earlier. Itu ditemukan di paragraf berapa?
Adisti menemukan di Paragraph 1. paragraph 1. Okay. Oh, paragraph 2. Oh, 2 ya. Yeah, okay, good. Okay. Jadi adalah kemampuan untuk berjalan pada dua kaki sudah berevolusi 4 juta tahun lalu. Satu karakteristik yang paling penting yaitu otak kita. Untuk juga kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat-alat dan juga bahasa. Okay, many advanced traits, including complex symbolic expression or an elaborate cultural diversity, emerged mainly during the past 100,000 years. Berarti yang pertama adalah berjalan di kedua kaki kita. Oke. Kita highlight dulu jawabannya. Ada di sini. Good job. Kemudian kita ke Aura. Aura, are you there? I'm here. Okay, let's go. Number 12. 12. According to the passage, which information is accurate about early human migration? Hmm? The answer is B. Africa was the starting point for early human migration. Other continents ada di paragraf berapa? Terakhir. Oke. Oke, ada di paragraf ketiga dan 4 ya benarnya. Jadi, wait a second. Ini ya, humans are primates. Physical and genetic similarities show that the modern human species, Homo sapiens, has a very close relationship to another group of primate species, the apes. Humans and the great apes of Africa, chimpanzees, including bonobos or called pygmy chimpanzees, and gorillas, share a common ancestor that lived between 8 and 6 million years ago. Jadi, kesamaan antara manusia dengan kera ini sudah ditemukan di manusia sekitar 8 dan 6 juta tahun yang lalu. Pertama kali, manusia itu berevolusi di Afrika, dan sebagian besar dari evolusi manusia tersebut terjadi di benua tersebut. Oke, let's go. Berarti, jadi karena banyak yang banyak yang dari Afrika, semua evolusinya itu dari Afrika, berarti mereka baru bisa bermigrasi di Afrika ya. Early humans first migrated out of Africa into Asia. Jadi mereka itu awalnya kera, berevolusi dulu. Bipedalism itu punya dua kaki, kemudian mereka bermigrasi keluar Afrika. Tapi kalau sekitar 8 juta tahun yang lalu, bentuk bumi tidak seperti bentuk bumi yang kita kenal saat ini ya. Jadi sepertinya migrasi akan jauh lebih mudah dilakukan daripada saat ini. Oke, good. Selanjutnya kita coba ke Nashwa. Number 13, Nashwa, are you there? Nashwa? Yes, Miss. Okay, let's go. Number 13. Which information can be used to pick up the assertion that humans evolved from ape-like ancestors? The answer is C. Good. Itu ditemukan di paragraf berapa sama Nashwa?
Apa yang membuat orang-orang itu percaya? Buktinya itu apa sih kalau kita itu katanya manusia itu adalah keturunan kera. Ape itu kera. Karena jawabannya kan physical and genetic similarities demonstrate a close kinship between the modern human and another group of primates. Jawabannya itu kita bisa temukan di paragraf pertama. Human evolution, ini mulai dari sini. Yang membuat orang percaya, menurut Darwin dan Darwinian, scientific evidence, ada bukti ilmiahnya bahwa secara fisik dan secara perilaku, manusia itu berasal dari kera yang berevolusi menjadi seperti sekarang ini. Dan evolusi yang dibutuhkan itu 6 juta tahun. Namanya evolusi waktunya pasti lama, nggak mungkin cuma 10 tahun, 100 tahun, nggak mungkin. Evolusi itu sangat panjang waktunya. Dan yang dibutuhkan dari kera untuk berevolusi menjadi manusia seperti sekarang ini 6 juta tahun. So the answer is physical and genetic similarities demonstrate the close kinship between the modern human and another group of primates. Ada persamaan fisik dan genetik yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat dekat antara manusia modern saat ini dan beberapa jenis primata. Karena menurut artikel ini manusia itu adalah primata. Dan yang paling dekat ininya secara perilaku, secara fisik adalah kera. Okay, number 14, Nizar, are you there? Yes. Okay, let's go number 14. From the passage, we know that human evolution C Is determined by the condition of the area where they lived. Ada di paragraf berapa itu? Bentar. Iya. Ya, Nizar sudah menemukan paragrafnya. Belum. It's okay, it's okay. Jadi, sekarang kita sama-sama lihat ya. Di paragraf 2. Oke, ada statement berbunyi seperti ini. One of the earliest defining human traits, bipedalism, evolved over 4 million years ago. Other important human characteristics, such as large complex brain, the ability to make and use tools, and the capacity for language, developed more recently. Many advanced traits emerged mainly during the past 100,000 years. Jadi pertama yang keluar itu traits. Traits itu sama dengan karakter ya. Traits itu ciri-ciri. Ciri-ciri
manusia. Itu yang pertama muncul 4 juta tahun yang lalu itu bipedalism. Kakinya 2, berjalan dengan 2 kaki. Kemudian sekitar 2 juta tahun yang lalu baru otaknya itu develop jadi lebih rumit. Jadi punya akal, punya insting, punya kemampuan untuk berkomunikasi dan sebagainya. Itu setelah 2 kaki ini digunakan untuk berjalan. Kemudian yang terakhir adalah yang lebih kompleks lagi, ada sistem bahasa, ada perbedaan perbedaan culture, dan juga ada seni dan nilainya tuh baru 100.000 tahun yang lalu keluarnya. Berarti human evolution itu developed traits by traits over a long period. Jadi satu-satu, tidak terjadi langsung dari kera terus tiba-tiba jadi manusia. Satu-satu dulu, menurut teks ini. I am not a Darwinian. Secara personal tidak percaya dengan teori Darwin, tapi pernah belajar dulu ke SMP. Jadi kurang lebih yang ada di apa yang dipercaya oleh para Darwinian ini, apa yang dipercaya oleh Charles Darwin itu, ya kita dulu kera gitu. Kalau kalian pernah lihat ini gambar evolusinya Darwin itu yang tadinya kera itu jalan pakai 4 kaki, jadi kayak tangannya tuh sebenarnya bukan tangan kan, jadi kayak digunakan untuk berjalan juga gitu, kalau kera. Kalian mengamati seperti gorila atau orangutan, itu mereka menggunakan tangannya untuk berjalan. Terus kemudian gambarnya berubah lagi, jadi makin lama manusia itu makin berdiri. Kalau pernah lihat gambarnya itu salah satu yang dipropos oleh Darwin. Dia percaya kalau perubahan manusia itu seperti itu. Okay, good. Thank you, Nizar. Let's go to Syahda. Syahda, are you there? Yes. Okay, number 15, please. In which paragraph can we find the support for the paleolithic process? Paragraph answer to this human evolution. Yang B. Paragraph 2. Ya. Okay. Jadi sebenarnya all paragraph ya. Kenapa? Lengthy process itu maksudnya jutaan tahun yang lalu ya kan. Dimana di semua paragraf itu ada. Paragraf 2 ada over 4 million years ago. Kemudian ada yang yang paragraf 3 ada lived between 8 and 6 million years ago. Kemudian di paragraf terakhir ada ini between 1.5 million and 1 million years, 2 million and 1.8 million years ago. Jadi semua waktu timestamp di teks ini menunjukkan bahwa manusia itu proses untuk berevolusinya tuh sangat panjang. Dari paragraf pertama itu kita sebut topik paragrafnya ya ada di situ ya. Jadi topik paragrafnya adalah human evolution. Dan ini membahas teori yang sangat terkenal, teori Darwin, yang mempropos bahwa manusia itu dulunya kera. Jadi kesimpulannya topik sentence itu disupport ada di semua paragraf. Lengthy process used to describe human evolution. All paragraph. Okay, good. Thank you. Let's go back to Adisti. Let's go, Adisti.
Number 16. Number 16, the word emerged in Mhm. the sentence above can be replaced with a A. Displayed. displayed. Okay. Mm-mm. Emerge. Jadi emerge itu muncul ya. Muncul. Kalau displayed itu display, menunjukkan. Oh, Exhibited sama seperti displayed. Exposed. That too. I think most likely. Wait a second. Displayed. Emerge mainly. Karena emerge itu muncul secara tiba-tiba, berarti seperti kalau dikata emergency itu kan darurat gitu kan. Emerged ini muncul tapi munculnya tidak direncanakan. It's by accident, like suddenly they appear. So I think the closest one to emerged is popped up. Keluar tiba-tiba. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluar. Yang tadinya kera itu berjalan dengan empat ini tangan bukan tangan ya. We call them hands. Yang tadinya kera itu berjalan dengan 4 kakinya, kemudian tiba-tiba jadi 2, emerged bipedalism. Kemudian yang tadinya tidak memiliki fungsi berpikir kompleks, tiba-tiba mengembangkan kompleks symbolic expression or elaborate cultural diversity. So, in other words, we could say popped up or emerged. Okay. All right. Let's move on to the next one. Thank you. Okay. Nah, ini masih ngomongin tentang zaman dulu. About a billion years after the Earth had formed, the first signs of life appeared. Setelah jutaan tahun, bumi itu terbentuk, adanya tanda-tanda kehidupan di bumi akhirnya muncul. 3 billion years elapsed before creatures became complex enough to leave fossils their descendants could recognize and learn from. Jadi membutuhkan waktu 3 juta tahun sebelum makhluk-makhluk yang ada pada saat itu menjadi lebih kompleks untuk meninggalkan fosil sehingga keturunannya bisa mengenali dan belajar dari mereka. These were shelled creatures called trilobites, followed by jawless fish, the first vertebrates. Okay, wait a second. Okay, sorry. Jadi ada makhluk yang punya cangkang namanya trilobites, diikuti oleh jawless fish atau ikan yang nggak punya rahang. Do they have? Tuh? Bukankah ikan tuh nggak punya rahang kan ya memangnya sekarang? Kemudian ada vertebrata pertama. Jadi vertebrata pertama itu jawless fish. Selama periode Devonian ada upheavals. How do I say that in bahasa Indonesia? Oh, perubahan yang tiba-tiba ya. Ada perubahan, tapi perubahannya itu rusuh gitu. Ada perubahan yang terjadi di kerak bumi sehingga ada pembentukan gunung
dan ada pasang surut di lautan. Di momen setelahnya, banyak sekali lumpur-lumpur yang subur, sehingga menyebabkan adanya vegetasi, adanya binatang-binatang seperti insek serangga, kemudian kalajengking, dan juga laba-laba yang muncul. Kemudian yang berevolusi adalah amfibi, descendants of fish that had crawled out of fresh water. Jadi amfibi adalah keturunan ikan yang merangkak keluar dari air untuk hidup di daratan. Tapi mereka masih bisa hidup di air juga. Di antara 225 dan 65 juta tahun lalu, reptil atau binatang melata berkembang dengan berbagai macam bentuk sampai mereka jadi mamalia. Dinosaurs were overgrown reptiles. Dinosaurus itu adalah reptil yang tumbuh terlalu besar. Although some were as small as chickens, others grew to be the largest animals on Earth. Meskipun ada yang besarnya sebesar ayam yang kita tahu saat ini, banyak lainnya yang tumbuh besar sekali menjadi binatang yang paling besar di bumi. As long as 82 feet and as heavy as 50 tons. 82 feet, I'm not sure 82 feet itu berapa meter, dan beratnya sampai 50 ton dengan leher yang panjang dan suka makan tumbuhan. Current theory suggests that dinosaurs were warm-blooded and behaved more like mammals than like reptiles. Teori saat ini mengatakan bahwa dinosaurus itu berdarah hangat dan berperilaku lebih seperti mamalia daripada reptil. Pada akhir dari era Mesozoik, ada bukti adanya dinosaurus yang besar dan berenang, juga yang bisa terbang. Geological changes when converting the giant landmass into separate continents. Karena adanya perubahan geologis, karena dulu daratan itu tidak seperti saat ini ya, daratan dulu jadi satu, namanya Pangea. Kemudian ada banyak sekali perubahan over years, over million years, sehingga daratan itu terpisahkan. Kemudian the beginning of new era called the Cenozoic, ada dominansi dari mamalia yang menjadi asal mula adanya manusia. Jadi sekali lagi, in some ways teks ini juga relate dengan teks sebelumnya yang mengatakan bahwa sebenarnya semua makhluk itu hasil dari evolusi makhluk-makhluk lainnya. Gitu. Jadi kalau paragraf yang sebelumnya, teks sebelumnya percaya bahwa manusia itu keturunan kera, ini juga kurang lebih nggak jauh beda ya. Karena awalnya yang pertama kali ada itu trilobites dan ikan. Kemudian dari itu jadi serangga. Kemudian dari serangga ada amfibi yang aslinya dia itu ikan. Ikan menjadi amfibi, amfibi menjadi reptil, reptil menjadi mamalia, mamalia menjadi manusia. Okay. Number 17. Let's go. Aura? Let's go, Aura. 17.
What would be a good title for this reading? C. The Evolution of Life. That's right, the evolution of life. Kita membicarakan tentang evolusi-evolusi ya. Yang pertama tadi, yang kedua juga, dan yang terakhir juga. Good. Number 18. Let's go. Nashwa. Next, develop the amphibians, the skin that's obvious that heart crawl out of fresh water. Which option use the word heart in the same way that it is used in the sentence above? B. Oke, jadi kita perhatikan ya kalimat ini. Descendants of fish that had crawled out of fresh water. Kalimat ini adalah contoh past perfect tense untuk mengindikasikan suatu kejadian di masa lalu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Karena ini ngomongin tentang evolusi. Nah, had sendiri itu kan past form ya, participle form. Jadi bentuk aslinya adalah have. Have sendiri fungsinya dua, sebagai verb dan auxiliary verb. Sebagai verb, dia memiliki arti punya. Dan sebagai auxiliary verb, dia membuat verb selanjutnya menjadi verb 3. Di kalimat contohnya ini, dia sebagai auxiliary verb, bukan sebagai verb. Jadi artinya bukan memiliki. Sedangkan yang B, nobody had as much money as Taylor did, memiliki arti punya. Tidak ada orang yang punya uang sebanyak Taylor. Berarti not B. Kira-kira yang mana? Yang A, Gigi had a gazillion pairs of shoes in her wardrobe. Sama. Had sebagai verb, memiliki. Kara had to fix her hair. It was too messy. Yang C, bukan. Dia verb, dia sebagai auxiliary verb, tetapi dia bukan past perfect tense. Dia adalah obligation that happens in the past. Had to fix, have to, has to, harus. Lanjut, the designer bags had to be returned to the defect. Ini adalah past perfect passive. Oh, sorry, ini past tense biasa. Tapi dia passive. Had to be returned. Jadi bukan past perfect. Yang past perfect adalah yang E. Anna had already spoken to Kim about this. Had spoken sama dengan had crawled. Had followed by verb 3. Past perfect ya. Had diikuti verb 3. Good. So the answer is E. Selanjutnya, Nizar number 19. Which of the following statements can we conclude as true according to the passage? A. Okay, several species went extinct during the Mesozoic era. Ada di paragraf berapa?
Ya, Yang ke terakhir yang tiga. terakhir. Mesozoic itu middle life. Jadi mereka tidak extinct. Mereka hanya berubah, tidak extinct. Mereka itu berubah karena adanya perubahan secara geologis. Yang tadinya contohnya seperti ikan ya, ikan. Mereka awalnya ikan cuma hidup di air, terus mereka had crawled out of the water, keluar dari air, dan berubah jadi amfibi. Mereka tidak extinct. Mereka berubah menjadi sesuatu yang lain. Wait a second. Oke, sorry. Jadi berarti kalau amphibians develop at the same time as the formation of mountains, tidak bisa dibilang seperti itu karena yang berevolusi ketika mountains were developed itu adalah insects. Setelah itu baru ada amphibians. Kemudian, apakah Cenozoic era marked the beginning of the extinction of big creatures? Oh tidak, tapi itu adalah awal mula adanya mamalia. It takes a few millions of years for the first signs of life to emerge. Few millions of years. Sepertinya yang paling mendekati adalah iya. Tapi di sini lebih ke billions, about billion after. Billion sama million itu jauh sekali ya bedanya. Cuma no one's talking about extinction here. Karena binatang-binatang ini hanya belajar dari fosil ini sebelum-sebelumnya. Jadi bukan berarti mereka extinct. It's just they changed, they evolved into something else. So let's agree that the answer is E. It takes a few millions of years for the first signs of life to emerge. Okay, last one, Shada. Let's go. What is the image of the information present in paragraph 2? Paragraph 2. Yang A. to continue the chronology presented about life evolution on Earth? Bukan. Yeah. A. Oh, E. To explain more. Kalau A itu to continue the chronology. Kalau E to explain more about dinosaurs evolved. Yang A atau yang E? Yang A. Okay.
E adalah to explain more about how dinosaur evolved. Yang betul jawabannya E ya. Karena ini ngomongin tentang evolusi. Evolusi awalnya pertama ikan, trilobites ini. Trilobites, terus habis itu ikan menjadi amfibi. Insect. Terus itu ada amfibi. Ada amfibi, setelah ada amfibi, ada reptil. Nah, dinosaurus itu hanyalah contoh. Mereka ini reptil yang overgrown. Terlalu besar. Makanya mereka ini teori yang mengatakan punahnya dinosaurus itu karena apa ya? Karena ini ya. Karena meteor itu tadi ya. Okay, this one. To continue the chronology presented about life evolution on Earth. Tuh. Jadi, gimana sih kok bisa kehidupan itu beradaptasi? Karena panggilannya sudah tidak satu daratan, panggilannya sudah berubah menjadi banyak kontinen. Makhluk-makhluk ini harus melakukan yang namanya evolusi, melakukan penyesuaian, yaitu tadi ikan yang awalnya hidupnya cuma di air, dia merangkak keluar dari air dan menjadi amfibi. Seperti itu contohnya. Kemudian karena ada vegetasi, ada serangga, ada kalajengking, ada laba-laba, kemudian ada juga reptil. Reptil berubah dari banyak ini ya, berubah dari banyak form sebelum akhirnya jadi mammals. Nah, dinosaurs itu juga reptil awalnya, tapi kemudian disebut bahwa mereka berdarah hangat dan mereka itu berperilaku seperti mamalia daripada reptil. Seperti itu. So the answers should be to continue the chronology presented about life evolution. Oke, untuk pembahasannya kita sudah selesai. Yang di number 1 to 20. Yang kemarin ya. Mungkin kita nanti bisa, apa tuh namanya? Nanti akan ada soal baru ya. Karena yang ini sudah selesai. I am going to send the new file through the admin. So he will forward my message to you. Is there any question? Atau kalau misalnya dari kalian sendiri ada latihan soal yang istilahnya kalian ingin tanyakan, kalian ingin bring up di meeting, boleh dikasih tahu ke admin dulu supaya adminnya mengirim ke Miss Nana, kemudian nanti Miss Nana pelajari dan kita bisa membahas itu di sini. Kalau ada, mungkin kalian menemukan file atau cuma satu soal juga nggak apa-apa. Misalnya ada bacaan gitu ya, ada teks panjang yang kalian pengen bahas, boleh dikasih tahu di sini, lalu kita bahas sama-sama. Okay, before I end the session, is there any question? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oops, sorry. Kalau tidak ada pertanyaan, see you again next week. Okay, thank you very much for coming. Thank you, everyone. Bye. Thank you, Miss. Thank you. Bye.